kelas sebenarnya, tidak harus bintang kelas gitu ya. Cuman kita membutuhkan reporter-reporter yang punya empati yang tinggi terhadap suatu isu gitu ya. Itu yang agak susah dan mahal. Ya, humanism ya. ya. Saya sepakat. Humanism. Tapi emang nggak butuh juara kelas tuh biasanya cuma apal textbook doang. Yang dibutuhkan adalah juara umum. Juara umum itu yang bisa tahu empati. Jadi juara kelas doang nggak cukup. Tapi aku tersinggung nih, aku juara kelas soalnya. Aku juga juara kelas dan juara umum soalnya. Aku juara umum juga. Alhamdulillah saya juara dari belakang. Saya juara dari belakang kalau saya. Tapi ya juara di belakang karena sebuah pilihan sadar karena sebuah pemberontakan terhadap sistem, bukan? Nah, ini tadi perbincangan tadi itu memunculkan satu isu yang di-mention sama atau disebut-sebut oleh Bapak Carlos mengenai cover both sides. Nah, ini cover both sides itu kan kalau misalnya di televisi kan sudah bisa diakomodasi melalui paket berita itu tadi. Sebuah paket berita jika tidak cover both sides maka akan sulit untuk bisa ditayangkan secara penuh, gitu. Benar nggak? Nah, pertanyaan gue kepada Akhir dari sisi digital bagaimana? Kalau digital itu kan sebenarnya tidak mengenal paket penuh yang seperti paket berita, yang semua unsur sudah ada dan memenuhi unsur cover both sides. Di online nggak seperti itu, nggak perlu cover both sides. Pertama kita tampilin yang si A dulu, terus habis itu kita bikin paket yang baru lagi dengan menampilkan si B. Nah, gimana? Mungkin gue akan kasih sudut pandang dari yaitu sebagai pengamat media gabut selama di UK ya gitu. Bahwa melihat konteks paket berita di move to digital adalah harus melihat cara pandang suara gue kok begini ya, bahwa pakem-pakem semua di TV justru dibuat negasinya untuk di digital. Itu dari mulai segi komposisi gambar, kemudian yang biasa ada dubbingan, ini jadinya main di musik sama subtitle saja gitu kan. Dan nilai-nilai universalnya juga makin unik nih, tapi tetap tidak meninggalkan nilai jurnalisme ya. Mungkin ya balik lagi bukan karena gue di Inggris dan jadi pendewakan BBC, tapi kan setelah melihat komparasi dengan media di United States gitu atau dengan Cina dan Rusia lah contohnya, yang negara-negara besar yang punya agenda masing-masing memajukan pemberitaan mereka, begitu melihat bagaimana ketika era masuk digital itu yang namanya paket berita itu jadi sesuatu yang mohon maaf nih, gaya berita di TV itu mungkin karena memang udah hasil TV, begitu masukin di digital ditaruh bulat-bulat itu ada suatu hal yang basi, kayak gambar yang horizontal itu nggak laku gitu dan kurang gitu. Jadi yang ada tuh justru gambar vertikal yang ala handphone, ambil vertikal bukan horizontal gitu ya. Kemudian dengan gambar-gambar MCU begitu kan, medium close up atau bahkan extreme close up itu lebih dipakai deh, karena memang layar yang harus kita pahami bukan layar TV yang ditonton, tapi layar handphone gitu, lebih dekat, lebih intimate, itu justru lebih kena gitu karena bentuknya baru, fresh, bukan sesuatu yang bisa dilihat. Jadi sih paket berita misalkan dan juga nilai-nilai universal yang mungkin terjadi di suatu tempat saja tapi dia bisa dirasakan oleh penyimak, listeners atau yang penonton di gadget di belahan dunia lain, itu akan jadi suatu nilai yang penting. Dan BBC itu rajin melakukan itu. Contohnya yang buat saya berkesan adalah kasus ketika summer misalkan ada sekelompok bebek yang sering kali berkunjung ke rumah warga gitu, kemudian dan di situ terjadi pro kontra terhadap warga itu begitu. Jadi ada yang setuju bebeknya main-main di situ gitu dan dianggap jadi bagian warga gitu kan, dan dengan net sound ke halaman rumah tetangga, sudah gitu dengan kayak Britishnya itu yang dia satu ngasih makan, satu lagi nggak setuju begitu karena dia bikin kemudian halamannya kotor gitu. Itu kayaknya receh ya, tapi itu universal value yang masuk gitu. Gue sebagai penonton Indonesia, oh ya juga ya, seru banget, kayaknya lucu. Gue sebagai orang yang lihat binatang itu ada yang kemudian jadi akrab sama manusia, minta makan, jadi biasa datang situ, buat gue itu suatu pengayaan batin gitu. Tapi ternyata ada yang hal lain yang tidak sepakat, dan itu gaya penggarapan itu tadi dengan gaya extreme close up gitu kan, kemudian tidak diberi dubbing, yang jelas itu ciri utama ya yang dilakukan oleh BBC gitu, dengan paket-paket berita yang ditampilkan di digital platform itu nggak pakai dubbing gitu. Jadi musik tidak memilih established shot yang dengan beauty shot dulu, tapi langsung dengan sebuah misalkan pantat bebeknya dari belakang lagi jalan itu ngok kan, pokoknya sesuatu yang negasi atau aksen dari bentuk A yang ada di TV gitu, dan itu jadi suatu refreshing, sebuah informasi baru yang
Ini sebetulnya TV harus juga kemudian sedikit banyak melihat itu dan melakukan pengayaan ke arah sana. Karena begini, kan saya pernah singgung, seperti yang Kak Pia bilang, sekarang levelnya lagi era toilet begitu kan ya, lagi aturannya kagak jelas begitu. Not just talking about the beauty shot lagi gitu yang sebagai established shot, tapi kemudian bagaimana menurut saya BBC dengan jelinya melihat bahwa untuk giving the new context news begitu di era kemudian ketika ada masa kekhawatiran news tidak dilirik, tidak dilihat, berarti kan harus menampilkan sesuatu yang fresh dan baru ya. Kalau gue sih menganalisis demikian, sehingga dia menampilkan dengan gaya-gaya itu tadi, easy-nya atau agak gampangnya adalah dia meninggalkan semua pakem TV gitu kan, melakukan hal negasi sebaliknya untuk kemudian menarik kembali orang karena pada akhirnya butuh informasi, dan gue melihat sebetulnya TV untuk kemudian lebih juga mengkombinasikan gitu, karena seperti contoh di liputan kan sudah terbilang cukup berhasil dengan ada liputan 6 vlog ya gitu kan itu kan gaya-gaya di digital sebetulnya kan yang dibawa ke TV, dan itu inovasi-inovasi itu sebetulnya butuh dilakukan lebih banyak gitu, sehingga buat penonton TV jadi kemudian ada tayangan-tayangan yang kemasannya seperti di digital platform itu ada sesuatu yang baru dan tetap ditonton karena penonton TV sudah lebih loyal terhadap TV itu sendiri gitu, dan informasi termasuk news. Nah sementara di digital kemudian akan mendapatkan sesuatu yang baru, mereka jadi punya engagement begitu, karena kan saya pernah bilang nih gitu, TV, digital, YouTube, WhatsApp, Instagram itu seperti planet-planet berbeda begitu, ada crowd-nya masing-masing gitu yang kemudian punya gaya yang terbiasa dengan tayangan audiovisual, sehingga menurut saya itu penting gitu. Jangan kemudian ini yang saya lihat di media-media Amerika terutama gitu ya, yang sayangnya saya lihat CNN tuh kok masih kayak gitu, dan mereka cenderung kayak masih gagap gitu, termasuk dalam menggarap paket berita untuk digital platform. Dia tuh masih naruh bulat-bulat aja tuh gitu, naruh gitu. Itu tuh ya males jadi ngeliatnya, karena bukan hal yang intimate, bukan personal gitu kontennya. Secara digital saya melihat paket beritanya ada pergeseran sampai sejauh ke arah sana begitu, Kak Bayu. Yang mengenai bebek itu gue cuman perlu kepastian aja, walaupun dia bentuknya mungkin seperti yang lo bilang itu sedikit menegasi paket berita televisi, tapi unsur cover both sides tetap dipenuhi ya. Betul sekali. Jadi prinsip dasar jurnalistiknya nggak rubah. Jadi nah itu yang gue bilang, jangan pernah never lose the faith for the news ya. Jadi jangan kemudian ditinggalkan. Jadi oh ya udah sekarang lagi pansos eranya, jadi beritanya yang pansos-pansosnya jangan. Jadi informasi apapun, we're talking about story dan information ya. Prinsip jurnalistiknya jangan ditinggalin. Kemasan yang berubah gitu loh. Kemasan tuh harus berubah. Karena juga ini kan bicara soal kalau paket cuman narasi, SOT narasi itu kan tidak berubah, nggak ngikutin perkembangan zaman. Lalu istilah gue akan selalu kembali dengan ini sekarang eranya tsunami informasi. Orang udah kebanyak terserang dengan berbagai pola penggarapan. Lihat bagaimana gamer-gamer sekarang melakukan review terhadap game itu menarik kan. Gayanya kan mash up ya. Editnya sembarangan aja gitu loh. Dia mau ketawa, ngambil gambar ketawa manga. Lalu kalau gini, wah loncat. Ada pakemnya. Dimakan sekarang, dan itu kalah kemudian karena dengan orang-orang yang atau institusi ataupun individu yang menggarap tayangan paket apapun itu, paket gitu kan, konten ya gitu, yang dengan cara masih klasik aja, narasi, SOT narasi terus dubbing dengan serius. Ya udah, nggak ada yang ngeklik, nggak ada yang nonton. Kan sayang jadinya gitu. Jadi penekanannya adalah prinsip jurnalistik jangan pernah ditinggalkan, karena itu justru kekuatannya ketika orang udah capek dengan hoax, fake news, disinformation, misinformation. Apa yang bisa dipercaya? Ya journalism dengan prinsip-prinsip jurnalistiknya itu. Apa yang harus dilakukan? Mengubah kemasan dan selalu berubah. Satu langkah di depan deh gitu.